Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Abraham nomor absen 1, Owen nomor absen 25, Karina nomor absen 10, Naskah nomor absen 20, Okta nomor absen 24, Indri nomor absen 33. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang kerajaan Kutai. Letak kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia dan merupakan kerajaan tertua karena telah diperkirakan berdiri pada tahun 400 hingga 500 Masehi. Kerajaan Kutai sendiri tidak berada di jalur perdagangan yang dikenal khalayak dunia, namun kerajaan Kutai sangatlah strategis sehingga dapat mempunyai hubungan yang baik dengan dunia luar meskipun tidak terletak di dalam jalur perdagangan. Muara Kaman yang berada di tepi sungai Mahakam, Kalimantan Timur merupakan sungai dengan ukuran yang besar sehingga sangat memungkinkan untuk dilayari menuju Muara Kama. Sungai ini sendiri pada zaman dahulu diperkirakan berada di lokasi pertemuan yang terjadi di antara Mahakam dengan anak-anak sungainya. Pendiri Kerajaan Kutai. Kudungga merupakan sosok yang berada di balik pendiri Kerajaan Kutai dan lebih dikenal dengan gelarnya Maharaja Kudungga Ananta Diwaman. Berdasarkan sejarah Kerajaan Kutai, Kudungga adalah simbol pembesar yang berasal dari Kerajaan Champa dan terletak di Kamboja. Ketika sedang berada di dalam masa pemerintahan dan Kudungga, Kerajaan Kutai belum terdapat sistem pemerintahan yang sistematis dan teratur. Pemerintahan dari Kerajaan Kutai dilanjutkan oleh Aswawarman yang merupakan anak dari Kudungga. Setelah masa pemerintahan dari Kudungga selesai, Aswawarman adalah seorang raja dengan gelar Wangsakerta yang berarti pembentukan keluarga raja. Akibat beliau sangat pandai dalam mengatur sistem pemerintahan. Tak hanya itu, Aswawarman sendiri diketahui Raja Kutai yang pertama kali menganut agama Hindu. Setelah berakhir masa pemerintahan dari Aswawarman, maka pemerintahan kerajaan Kutai dilanjutkan oleh Mulawarman yang merupakan putra sulung dari kerajaan Aswawarman. Mulawarman merupakan Raja Kutai yang telah membawa kerajaan dalam masa kejayaan. Prasasti Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu yang mempunyai nama Kutai Martapura dengan ditandai adanya prasasti Yupa sebanyak 7. Prasasti Yupa tersebut terpahat dengan adanya tiang batu monolit atau andesir. Yupa sendiri mempunyai ciri tulisan aksara Palawa dengan menggunakan blockhead yang berada pada bagian atas dari aksara. Bentuk dari prasasti ini adalah tugu atau tiang batu dengan ukuran kurang lebih setinggi 1 meter. Fungsi dari tiang yang telah ditancapkan di atas tanah tersebut adalah untuk prasasti, lambang kebesaran dari raja, serta untuk mengikat hewan pada saat upacara keagamaan. 7. Prasasti Yupa yang berada di dalam satu lokasi yang sama sering disebut sebagai prasasti Mulawarman atau prasasti Kutai. Tentunya kita juga dapat memahami bahwa setiap prasasti tersebut bermanfaat untuk mempelajari sejarah kerajaan Kutai. Umumnya, bahasa yang digunakan di dalam prasasti Yupa ke-1 adalah bahasa Sanskerta yang terdapat 12 baris tulisan yang menyebutkan tentang silsilah keluarga Sri Maharaja Kudungga yang dikaruniai oleh 3 orang anak. Anak terkemuka adalah Aswawarman
yang terkenal dengan raja yang kuat, baik, dan berkuasa. Sedangkan prasasti kedua menggunakan bahasa Sanskerta yang terdiri dari 8 baris tulisan. Dalam prasasti ini menjelaskan tentang Raja Mulawarman yang memberikan kaum Brahmana 20.000 ekor sapi. Prasasti yang Yupa yang ketiga memiliki 8 baris tulisan terkait kebesaran serta kebaikan dari Raja Mulawarman. Prasasti Yupa keempat tidak menampilkan tulisan karena tulisannya telah terhapus. Prasasti yang kelima terdapat 4 tulisan yang menjelaskan tentang sumber sejarah Kerajaan Kutai terkait dengan Raja Mulawarman. Prasasti Yupa yang keenam memiliki 8 baris yang menjadi pertanda sebagai persembahan kepada kaum Brahmana. Namun prasasti ini sudah rusak. Terakhir, prasasti Yupa yang ketujuh terdapat 8 baris tulisan dan menjelaskan kisah dari Raja Mulawarman. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Semua kisah yang telah tertera pada prasasti menunjukkan bahwa ketika Raja Mulawarman memimpin, maka Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan. Bahkan kerajaan ini mampu menjalani kerjasama dengan pihak luar yang melakukan perdagangan dengan sangat baik. Para pedagang yang telah melewati selat-selat Filipina, Makassar, Cina akan singgah di wilayah Kerajaan Kutai. Kerjasama yang terjalin dengan sangat baik ini mampu menjadikan Kerajaan Kutai sangat makmur di dalam pimpinan Raja Mulawarman. Namun sangat disayangkan bahwa setelah pemerintahan Raja Mulawarman selesai, sejarah Kerajaan Kutai mengalami kemunduran. Bahkan Maharaja Dharma Setia terbunuh ketika terjadi perang melawan Raja Kutai Kartanegara yang ke-13. Kondisi tersebut menyebabkan Kerajaan Kutai Negara bisa menguasai Kerajaan Kutai, sehingga akhirnya dikenal sebagai Kerajaan Hitam yang berkuasa di daerah Kalimantan Timur. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, Bu.